Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Ta'annallaha yaftahu alaina futuhal arifin wa yufakkihuna fid din wa yu'allimuna ta'wil wa yufidu ala qulubina ma afadahu min ibadillahi sholihin wa bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam annallaha yaghfiru dzunubana wa yarzuqunal ilma wal amal wa bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa al-khatim lima sabaq. ناصر حقي بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal munuh wal rusuh wa salahal jasadi wal ruh wa taubatan nasuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa saddiq lisani wa hadi qalbi bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak sekali nikmat Mitra JSC. Terkhusus adalah nikmat iman dan juga nikmat sehat, sehingga kita bisa bertemu lagi pada hari ini ya, untuk semata-mata menuntut ilmu ya, mengkaji ilmu, yaitu ilmu tajwid. Salawat serta salam mari kita selalu panjatkan kepada junjungan Nabi kita, yaitu Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang mana kita harus banyak-banyak bersyukur karena dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi umat yang mulia, yaitu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan salah satu mukjizat beliau yang sampai saat ini kita rasakan adalah Al-Qur'anul Karim. Ya, jadi tidak hanya sekedar mengakui, tetapi juga kita berusaha untuk mengaplikasikannya, yaitu belajar membaca Al-Quran dengan baik dan benar, lalu kemudian nanti kita belajar tafsirannya, terjemahannya, kemudian berusaha untuk mengamalkan isi Al-Quran. Nah, Mitra JSC, seperti biasa, sebelum kita membahas yang ingin kita bahas pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita mengulang bacaan kita, yaitu surah Al-Fatihah, kemudian surah An-Nas. Jadi hari ini kita masih di surah Al-Falaq sepertinya Mitra JSC, karena kita mencoba untuk mengulang bacaan kita di dalam surah Al-Falaq. Nah, kita mulai dari surah Al-Fatihah. Silakan Mitra JSC yang mungkin ada mushaf di depannya, silakan mengambil mushaf. Tapi ingat menyentuhnya dalam kondisi berwudu. Dan langsung saja kita mulai Mitra JSC dari ta'awudz ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baru kita melanjutkan surah An-Nas. Nah, kita mengulang bacaan surah An-Nas, kita melancarkan. Nah, silakan Mitra JC buka surah An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Nah, perhatikan di dalam surah An-Nas lebih didominasi oleh hukum gunnah, yaitu dengung. An-Nas. Kita lanjut. Malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Nah, itu tadi surah An-Nas. Lalu kita masuk ke surah Al-Falaq. Nah, silakan Mitra JC buka surah Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. A'udzu. Nah, itu hukumnya adalah mad tabi'i. Nah, kita mengulas surah Al-Falaq dulu ya. Mitra JC, insyaallah di pertemuan selanjutnya kita mulai masuk surah Al-Ikhlas. Bi rabbil falaq. Ra di sini adalah ra tebal. Kemudian al-falaq bi rabbil. Nah, ini izhar qamariyah atau alif lam qamariyah. Apa itu alif lam qamariyah? Yaitu ketika ada alif lam bertemu dengan huruf qamariyah. Jadi alif lamnya dibaca jelas. Rabbil ya. Bi rabbil falaq. Nah, huruf fa di sini termasuk huruf qamariyah. Kemudian al-falaq. Nah, ini hukumnya adalah qalqalah. Qalqalah kubro gitu. Apa saja itu huruf-huruf qalqalah? Yaitu ba, jim, dal, to, kemudian juga qaf. Jadi apa itu qalqalah kubro? Yang mana huruf qalqalah apabila ada huruf qalqalah yang waqaf, yang mana waqafnya tersebut bukan disebabkan oleh asli dari perkataan kalimat itu. Atau simpelnya guru Bang Jai membuat rumus gitu. Apabila waqafnya tersebut di akhir kalimat. Tapi kalau di tengah kalimat, ya itu biasanya qalqalah sugro. Karena di tengah kalimat itu biasanya memang sudah bawaannya waqafnya gitu. Jadi inilah yang disebut qalqalah kubro. Jadi lebih jelas. Al-falaq gitu. Dan tidak boleh disukun gitu. Qalqalah ya yang dimaksud adalah memantul bacaannya. Coba kita biar lebih jelas membuka bab qalqalah. Nah, di sini diartikan secara bahasa qalqalah artinya adalah getaran suara gitu. Kalau qalqalah kubro di sini lebih jelas dan lebih berkumandang untuk cara membacanya. Harus lebih jelas jadi ya. Bi rabbil falaq. Falaq memantulnya itu jelas. Gitu. Kita lanjut. Min syarri ma khalaq.
itu ikhfa. Apa itu ikhfa? Ketika ada nun sukun ya, atau tanwin ya, bertemu dengan salah satu huruf ikhfa. Nah, di sini adalah huruf shin. Nah, ikhfa sudah kita pelajari. Ma itu mat tabi'i. Syarri ya itu ro tipis. Karena berharokat kasroh. Nah, hukum ro sudah kita pelajari mitra JC ya. Ro tebal maupun ro tipis. Ma khalaqa tetap qalqalah kubra. Karena sukunnya bukan asli dari kalimat gitu. Nah, apabila mati atau sukunnya dari sebab waqaf atau titik koma, maka hukumnya disebut qalqalah kubra. Nah, ini disebabkan karena waqaf. Jadi kalau sukunnya tersebut disebabkan oleh waqaf atau karena koma kita berhenti gitu. Nah, itulah yang disebut qalqalah kubra. Sebaliknya disebut qalqalah sughra. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min, nah ini ikhfa. Syarri sama ghasiqin. Gha di sini adalah mat tabi'i. Dibaca sebanyak 2 harokat atau 1 alif. Ghasiqin idza. Qin idza. Nah, ini yang baru kita pelajari kemarin ya. Yaitu adalah izhar halqi. Apa itu izhar halqi? Apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf halqi, yaitu yang keluar dari kerongkongan. Ada huruf ain, hamzah, ghain, ha, kemudian kha dan ha. Nah, ini adalah huruf hamzah ya, karena bisa dibaca bukan alif tapi hamzah. Ghasiqin itu harus izhar jelas. Ya, ghasiqin jelasnya apa? Nunnya itu dibaca karena definisi dari tanwin itu adalah artinya nun ya. Ghasiqin idza waqab. Idza di sini adalah mat tabi'i. Dibaca sebanyak 1 alif. Waqab. Nah, ini qalqalah kubra. Kenapa? Karena sukunnya disebabkan oleh waqaf. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Nah, kita lanjut. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Wa min, ini ikhfa sama ya. An-naffatsat min syarrin. Nah, ini idgham syamsiyah. Karena ada alif lam bertemu dengan huruf nun. Dan nunnya di sini adalah hukumnya gunnah. Kenapa? Karena nunnya bertasydid. Jadi harus didengung. Wa min syarrin naffa. Nah, itu ada tasydid ya, naffa. Dan panjangnya 2 harokat. Jadi mat tabi'i. Tha itu mat tabi'i. Ya, harus dibaca 2 harokat. Syarrin naffatsati fil 'uqad. Fil 'uqad. Fil ya di sini alif lam qamariyah atau izhar qamariyah. Uqad itu adalah qalqalah kubra. Wa min syarri hasidin idza hasad. Kita lanjut ya. Wa min syarrin Wa min syarri hasidin idza hasad. Wa min itu ikhfa, syarri ha itu mat tabi'i karena panjang ya, ada alif sebelumnya fathah. Hasidin, nah, lagi-lagi hukumnya adalah izhar halqi. Karena di sini ada kasratain atau tanwin bertemu dengan huruf hamzah. Idza amat tabi'i. Hasad ya, hasad qalqalah kubra. Nah, itu tadi mitra JC kita ulas bacaan yang ada di dalam surah Al-Falaq. Ya, hukum tajwidnya sudah kita ulas satu per satu. Nah, sekarang coba kita baca dari awal sampai akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq.
wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Nah, itu tadi Mitra JC bagaimana bacaan surah Al-Falaq. Surah Al-Falaq ini sendiri adalah surah Madaniyah. Jadi kalau ada keterangan di Al-Quran tersebut ada tulisan Madaniyah, maka surah tersebut diturunkan di kota Madinah. Gitu. Dan surah Al-Falaq maupun An-Nas ini biasa digunakan untuk perlindungan, maka dikenal dengan julukan Mu'awwidzatain. Ya, dua surah yang digunakan untuk perlindungan. Qul di sini di terjemahnya katakanlah. Cuman yang dimaksud di sini atau yang diperintahkan di sini adalah yaitu Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaitu katakanlah wahai Muhammad gitu. Wahai Sayyiduna Muhammad. Karena Bang J mendapatkan asbabun nuzul dari surah ini adalah ketika Nabi kita Nabi Muhammad kalau bahasa kita sekarang itu disantet ya, atau diguna-guna ya, oleh penyihir wanita gitu. Jadi Nabi itu kalau menjelang maghrib meriang gitu, sakit ya, nggak jelas. Pagi mah seger gitu, ntar sorenya meriang gitu. Nah, ini nggak tahu penyebabnya kenapa gitu. Nggak taunya akhirnya Jibril turun ya, memberikan penjelasan bahwasanya Nabi sedang diguna-guna gitu, menggunakan boneka atau biasa kita kenal dengan voodoo ya, kalau orang sekarang taunya voodoo gitu atau boneka. Jadi menggunakan kalau tidak salah rambut rambut Nabi yang diikatkan pada boneka tadi ya, kemudian dicemplungkan ya, atau dilemparkan boneka tadi ke dalam sumur. Maka diperintahkanlah Sayyidina Ali bin Abi Thalib untuk mengambil boneka tersebut. Ya, baru kemudian membacakan surah Al-Falaq dan juga surah An-Nas. Jadi boneka tadi diikat pakai rambut Nabi. Itu ada yang bilang 7 iketan, ada yang bilang 11 iketan gitu. Ya, jadi tiap menjelang malam gitu badan Nabi sakit gitu, demam. Dan ketika dilihat sumur tadi dipenuhi dengan darah Mitra JC. Makanya tadi ada beberapa ulama yang menganjurkan untuk membaca surat ini 7 kali. Surah Al-Falaq 7 kali, An-Nas 7 kali. Ada juga Bang J dapat dari guru Bang J itu 11. Karena dihitung dari jumlah surah tadi. Surah Al-Falaq 5, kemudian surah An-Nas 6 ayat. Yang berjumlah total 11 ayat. Dan jumlah ikatan tadi itu ada yang meriwayatkan 11 ikatan dan ada juga yang bilang 7 ikatan gitu. Ya. Nah, di sini diterjemahnya ya, kita diperintahkan ya untuk berlindung a'udzu itu artinya aku berlindung birabbil falak, dengan Tuhan yang menguasai waktu subuh atau fajar. Ya. Jadi ada anjuran salah satunya di dalam sholat subuh yaitu dengan membaca surah Al-Falaq. Ada juga surah Al-Kafirun. Ya. Jadi sebelum kita memulai aktivitas masuk ke pagi hari ya, kita berlindung ya kepada Allah yang menguasai waktu subuh, waktu fajar. Ya. Kenapa? Ya tadi kalau kita mau berangkat kerja, kita nggak tahu kan di jalan ada kecelakaan atau mungkin ada hal-hal yang memberikan kita kesulitan untuk beraktivitas pada pagi hari tersebut. Jadi kita berlindung kepada Allah yang menguasai waktu fajar atau waktu subuh gitu. Min syarri ma khalaq. Nah, berlindung dari apa? Ya, dari keburukan ya apa-apa yang telah Allah ciptakan ya, makhluk. Nah, mungkin sedikit pernah Bang J jelaskan, yaitu kalau menggunakan kalimat ma di sini gitu, itu berarti li ghairil aqil ya. Berarti bukan manusia gitu maksudnya.
Jadi apa-apa yang diciptakan sama Allah itu bisa memberikan mudarat, ya. Apa namanya? Ya tadi seperti paku, kemudian apa namanya batu, ya. Kan kadang ada orang kecelakaan itu karena apa namanya batu tadi kerikil-kerikil. Kemudian apa namanya bannya bocor di tengah jalan, ya. Kemudian ya min syarri ma khalaq tadi, ya semut yang masuk ke kuping gitu. Waduh, banyak macamnya Mitra Jesi ya. Jadi apa namanya kita berlindung sebelum kita memulai aktivitas tadi dari kejahatan ya makhluk yang diciptakan oleh Allah gitu. Keburukan ya. Jadi inilah bukti apa namanya kita bersandar kepada Allah. Allah menciptakan segala sesuatu ya. Namun apa namanya kadang ada sesuatu itu yang memberikan mudarat kepada kita gitu. Ya. Jadi sebelum itu memberikan mudarat, nah kita berlindung sama Allah. Gitu. Apalagi kita memulai aktivitas ya pagi hari itu. Jangan sampai maksudnya kita berangkat kerja terjadi kecelakaan gitu ya. Pakai helm sudah gitu rapi ya. Tahu-tahu di dalam helm itu masuk lalat gitu. Masuk lalat, itu kan terbang ke sini segala macam mengganggu konsentrasi kita ketika kita lagi nyetir motor atau nyetir mobil misal. Ya, nah kita berlindung dari itu semua. Wa min syarri ghasikin idza waqab, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Makanya ayat ini pun kadang diamalkan di pagi hari kemudian juga dibaca ketika di sore hari gitu. Karena kejahatan itu biasanya terjadi ketika menjelang malam. Nah, itu ilmu klinik itu biasanya semakin malam semakin semakin paten lah istilahnya, semakin kuat auranya gitu. Ini menurut dunia klinik lah gitu. Orang-orang yang memang terjun di dunia tersebut gitu. Di luar itu gitu. Itu jarang kalau misalnya maling itu siang gitu atau misalnya jam-jam 9 atau pembegalan jam 7 itu jarang. Ya, ada tapi sedikit. Hampir didominasi kejahatan itu ketika malam tuh udah gelap gulita. Ghasikin idza waqab gitu. Ketika malam tuh benar-benar sunyi gitu. Itu kejahatan benar-benar merajalela. Baik kejahatan yang merusak secara zahir kita, ya tadi pembunuhan atau pembegalan, atau misalnya ilmu-ilmu klinik gitu ya, atau batin kita juga diserang. Itu kan biasanya jarang misalnya ada kafe atau misalnya klub-klub malam, clubbing ya, klub malam itu yang buka di siang hari gitu. Walaupun ada mungkin ya, tapi didominasi yang prostitusi itu mulai itu biasanya di malam hari, dan apabila udah semakin malam itu biasanya semakin merajalela gitu maksiat, dan itu merusak batiniah kita atau rohaniah kita gitu. Subuh baru udah kelar biasanya tutup. Ya, karena kita berlindung dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Itu merusak zahir kita, batin kita, rohaniah kita. Ya, maka biasanya ayat ini dibaca pun ketika menjelang sore hari, menjelang maghrib. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Ya, di sini diterjemahnya dan dari kejahatan perempuan-perempuan penyihir yang meniup pada buhul-buhul atau talinya. Nah, ini tadi yang istilahnya ya, yang menyantet Nabi itu ya perempuan gitu. Perempuan Yahudi yang memang penyihir gitu. Ya. Jadi kita berlindung ya dari penyihir-penyihir ya yang ingin merusak misalnya jabatan kita, hidup kita ya. Ini sering sekali terjadi gitu Mitra Jesi. Jadi sebenarnya Allah sudah siapkan perangkatnya gitu. Obatnya, solusinya. Jadi jangan sampai kita lari ke dukun istilahnya untuk hal-hal yang klinik. Nah, dari ayat ini saja sudah cukup. Wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari keburukan orang yang hasud apabila dia dengki. Jadi orang kalau udah hasud kemudian dia timbul rasa dengkinya itu ngeri gitu ya. Bahaya. Itu iblis itu ya mendapat gelar laknatullah alaih. Guru saya menjelaskan itu karena punya penyakit dengki. Jadi kalau ketimbang marah itu kelas bawah. Ya, kita marah ya enggak perlakukan tidak baik oleh orang itu biasa. Itu biasa umum manusiawi. Baru selanjutnya dendam. Dendam itu kelas 2. Ya.
Dendam tuh kita nggak pengen gitu dia jadi baik. Tapi kalau sudah dengki, ya kita nggak pengen dia baik, kemudian kita ingin kebaikan yang ada di dirinya itu pindah kepada diri kita. Begitulah penyakit iblis, gitu. Jadi iblis mendapatkan gelar laknatullah alaih karena punya penyakit dengki, hasud. Ya, jadi kita berlindung juga agar kita tidak termasuk golongan orang-orang yang pendengki. Kalau marah, ya itu biasa manusiawi. Ya, kita diperlakukan tidak baik, dizolimi oleh orang, kita marah ya wajar. Ya, baru kalau kita memuncak lagi tidak diobati buru-buru dengan zikir, dengan mungkin yang hobi baca Quran, yang baca Quran gitu, dengan zikiran mengingat Allah, itu tumbuh lagi nanti penyakitnya dendam. Kita nggak seneng aja gitu sama dia gitu. Tapi kebaikan yang ada sama dia, kenikmatan yang Allah berikan, kita nggak pengen, cuma sekedar dendam aja, kita nggak senang aja sama orang itu gitu. Ada dia kita pergi, ada dia pokoknya semua yang berkenaan sama dia kita benci gitu, jangan. Ya ngeri juga kalau udah dendam gitu. Tapi yang paling tinggi itu hasud, ya dengki. Ya kalau dengki itu udah fatal gitu. Jadi karunia yang Allah berikan sama dia itu pengen kita miliki juga gitu. Nah ini hasud, nah ini dengki. Ya jadi kita berlindung juga. Berlindung sama orang-orang yang hasud sama kita, dan kita juga berlindung agar Allah tidak menjadikan kita pribadi yang hasud atau dengki. Nah itu tadi Mitra JC, ya sedikit terjemahan dari surah Al-Falaq. Insyaallah minggu depan kita akan masuk kepada surah Al-Ikhlas. Nah semoga yang sedikit ini bisa memberikan manfaat. Jazakumullah ahsanal jaza. Syukran katsiran ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.